warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita kembali bermuajahah masih di bulan Syawal. Kita masih dalam suasana Lebaran ya. Dan ini pertemuan perdana kita, maka izinkan saya atau kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, amin Allahumma amin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang penting. Tadi kita sampaikan ini karena kita kupas dari sudut pandang dakwah ya. Karena ya markas dakwah. Jadi sejarah atau sirah nabawiyah bukan hanya sebagai dongeng, tetapi kita ambil beberapa ibrah dari setiap peristiwa. Nah, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan apa sebab, apa penyebab orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi. Di pembahasan yang lalu kita telah keluarkan sebab utamanya apa? Kesombongan. Yang kedua, isu yang disampaikan dalam ajaran Islam itu apa? Universalism, yaitu adalah kesetaraan suku dan bangsa melalui sebuah isu dakwah yang sangat fenomenal. Apa itu Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Jadi memang kalau kita cermati dua sebab inilah yang kemudian orang Quraisy menolak dakwah Nabi SAW. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ta'assub, fanatik terhadap nenek moyang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf di ayat 28 mengabadikan ucapan orang-orang Quraisy ketika didakwahi Nabi SAW, yaitu adalah Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya
ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, kalau secara etimologi, secara bahasa, fahisha itu perbuatan keji. Para ulama beda pendapat mendefinisikan, mengartikan apa itu yang namanya fahisyah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa fahisyah yang disebut dengan perbuatan keji itu adalah perbuatan dosa besar yang ada ancaman hukumannya di dunia. Misalnya berzina, mencuri, terus kemudian merampok, ya, minum khamar. Nah, itu termasuk, atau membunuh, ya, termasuk namanya fahisyah, perbuatan dosa besar yang ada hukumannya di dunia. Tapi ada sebagian ulama mengartikan kata fahisyah itu adalah segala sesuatu perbuatan dosa yang secara logika saja mampu dipahami itu adalah dosa. Maka kita gabungkan dua definisi ini, bahwa kata fahisha perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu apa contohnya, Pak? Yaitu adalah mereka punya sebuah kebiasaan di dalam beribadah. Ada ibadah yang mereka buat-buat. Apa itu? Tawaf, mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang. Jadi mereka ibadah tawaf itu nggak pakai baju. Logikanya, atau bukan logika, cara mereka memahaminya bahwa sebagai seorang hamba manusia menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhannya, ya tanpa sehelai benang pun. Nauzubillah. Nah, kebiasaan ini didakwahkan kepada mereka oleh Nabi SAW bahwa itu perbuatan yang jelek, fahisyah, yang secara akal saja tanpa perlu menimba ilmu, nggak makul, nggak logis ada orang beribadah kepada Tuhan telanjang. Nggak ada, secara logika aja nggak masuk. Maka oleh karenanya Nabi SAW salah satu di antara tugasnya adalah apa, Pak? Ta'limul jahil. Ini orang berdakwah nih. Jadi orang yang berdakwah itu tugasnya dua. Ngajari yang tidak tahu, ta'limul jahil. Yang kedua, Pak, irsyadud dhal, meluruskan yang menyimpang. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang ini adalah merupakan perbuatan fahisyah. Maka Nabi mendakwahi mereka terkait hal itu. Lalu apa katanya? Qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Pertama, mereka beralasan, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Ini yang kita sebut ta'assub, fanatik terhadap nenek moyang. Pelajaran penting, Mbak. Jadi kita
harus memahami, Pak. Apa yang kita ajarkan kepada anak itu nanti menjadi sebuah justifikasi pembenaran. Dan studi menunjukkan bahwa 70% seorang anak menduplikasi orang tuanya. Kenapa? Karena orang apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti jadi contoh bagi anak-anak. Kalau misal orang tuanya jam 2 malam atau jam 2 dini hari lebih istiqomah nonton bola daripada sholat malam, itu sudah kerekam sama anak-anak tuh. Ya. Oh, bapak saya dulu kalau jam 2 pagi itu dini hari ya sukanya nonton bola, bahkan bangunin saya untuk nonton bareng. Loh, itu kerekam dan akan ditiru oleh anak-anak. Bahkan yang lebih parah, perkara-perkara yang diajarkan oleh orang tua terkait dengan mendidik anak, itu nanti akan menjadi pola kita mendidik anak kita. Makanya ada sebuah keadaannya, ada seorang tua yang punya kegemaran mukul anaknya. Mukulnya pun kepala. Jadi kebiasaannya mukul kepala anak. Ini kita catat dulu, Pak ya. Haram hukumnya memukul kepala. Haram. Nampar haram. Ini haram. Wilayah kepala, leher ini haram. Tidak boleh mukul di area tersebut, nggak boleh. Secara hukum syar'i tidak boleh. Tapi ada orang berilmu sebenarnya, tapi kemudian dia biasa mukul kepala anaknya. Dan qadarullah kemudian saya diminta untuk memberikan nasihat. Saya tanya, kenapa antum suka mukul kepala anak antum? Apakah ada dalil syar'i? Karena antum berilmu. Apakah ada ayat dan hadisnya memukul kepala? Kita pastikan tidak ada, Pak. Nggak ada tuntunannya mukul kepala. Terus apa beliau beralasan? Masya Allah. Nah, syukran, jazakallah. Alasannya apa? Dulu bapak saya mukul saya lebih parah. Jadi sebuah alasan. Saya mukul anak saya, wong dulu bapak saya juga mukul kepala saya kok. Nah, ini juga salah satu hal yang kita perlu perbaiki, Pak. Jadi jangan sampai kita itu ta'assub. Jangan sampai kita itu terlalu fanatik terhadap nenek moyang kita. Abah, bapak, ayah kita. Kalau memang benar silakan lanjutkan sesuai syariat. Tapi kalau memang tidak benar ya diperbaiki. Bukan melanjutkan kemungkaran. Tidak ada. Nah, orang-orang Quraisy ini kayak gitu, Pak. Secara logika tidak masuk. Kalau bicara apakah itu adalah warisan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Bukan. Terus kenapa masih dikerjakan? Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Jadi sebabnya apa? Fanatik tadi.
Nah di kita Pak, di lingkungan kita di Indonesia ini, yang memang masih banyak tradisi-tradisi nenek moyang yang kalau didudukkan secara syariah itu bertentangan. Banyak kemudian menjadikan akal dan kultural, al-aqlu wal-adah itu adalah sebagai al-hakimul muhkamah, yaitu sebuah pemutus perkara. Memang ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada, ini tradisi kami, udah gitu selesai. Padahal tradisi itu tidak ada dalam tuntunan syariatnya. Tuh betapa susah mengubah kebiasaan yang hari ini miris sebenarnya. Karena kalau kaidahnya para ulama, siapa yang habis energi pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka dia kekurangan energi pada perkara-perkara yang manfaat, yang wajib dan yang sunnah. Orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tradisi yang tidak diajarkan misalnya, maka dia akan kesulitan atau akan bahkan meninggalkan justru ajaran Rasulullah SAW. Itu sebuah kaidah. Nah, kenapa orang Quraisy itu menolak dakwah Nabi? Mereka melanjutkan tradisi kulturnya, budayanya nenek moyang, walaupun itu adalah tidak benar dalam syariat. Baik, sebab yang keempat. Apa sebab yang keempat? Al-ghaflah, lalai. Mereka lalai. Kenapa al-ghaflah? Kenapa lalai? Jawabannya, kenapa lalai? Karena tersibukkan dengan dunia. Cinta dunia itu bertentangan dengan kehidupan akhirat. Sehingga ada orang-orang yang dia tidak mau menerima hidayah karena terlampau cinta dunia. Kenapa orang tidak menjemput hidayah? Karena masih cinta dunia. Sebagaimana kenapa orang jarang yang kemudian rajin menuntut ilmu agama misalnya, ya karena masih sibuk urusan dunia. Al-inshighalu bid-dunya, kesibukan seseorang terhadap dunia, asbabu qaswatil qalbi, sebab hati menjadi keras, hati menjadi kasar, hati menjadi mati, tidak mampu menerima hidayah. Ini orang kalau dia terlampau cinta dunia itu, ya dia akan sulit untuk mengejar hidayah. Dia hanya sekedar istifa'us syurut, yaitu adalah untuk ya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban aja. Kalau di dunia Islam ya mereka juga sholat ya sesempatnya gitu. Bahkan yang lebih parah tidak sempat kan gitu. Makanya itu ghaflah. Jadi mereka terlampau cinta dunia, sifat dasar manusia itu. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan, la yazalul kibari bisyai'ain. Orang itu walaupun sudah tua, tetapi dia nampak seperti muda pada dua hal.
Yang pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Ini sepasang nih Pak, yang membuat ghaflah, lalai itu adalah cinta dunia plus panjang angan-angannya. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya begini. Apa yang disebut dengan cinta dunia itu? Mencintai perbendaharaan dunia. Nabi sering mengungkapkan, kalau sekiranya anak Adam itu punya satu lembah emas, maka dia akan berharap punya lembah emas yang kedua. Sepakat nggak Pak? Sepakat ya? Manusia itu nggak ada puas-puasnya. Punya satu lembah emas, mesti pengennya lembah emas berikutnya. Kenapa? Ya itu manusiawi, nggak ada puas-puasnya. Nafsu. Maka kalau tolak ukurnya kita terhadap nikmat Allah kaitannya dengan dunia, maka nggak akan pernah selesai-selesai. Uang ya nggak akan pernah selesai-selesai. Kita nggak akan ada puas-puasnya kalau ngejar dunia. Maka Nabi juga ngasih perumpamaan. Kalau sekiranya ada 2 ekor serigala yang lapar, dilepaskan ke kandang kambing, tidaklah lebih rakus daripada anak manusia terhadap dunia. Digaji sekian miliar, korupsinya misalnya 1 kuadriliun. Gitu Pak ya? Uangnya seberapa banyak Pak 1 kuadriliun itu? 1 miliar saja. Ini kalau di meja ini numpuk nih Mas, segini tingginya. 1 miliar. Apalagi 1 kuadriliun, 1 triliun aja kita udah, ini penuh uang nih. 1 ruangan ini uang semua nih. 1 triliun Pak. Ini 1000 triliun, 1 kuadriliun. Oh, jangan salah. Orang itu sampai korupsi karena ada kesempatan. Kira-kira kalau di depan antum ada yang ngasih 1 kuadriliun, nah itu tuh bikin bingung tuh. Nah, 1 kuadriliun. Nolak apa enggak nolak tuh? Nolak karena nggak mungkin. Tapi kalau ada, wallahu a'lam bishawab. Makanya gini, kalau ada orang berbuat dosa itu, kenapa kita tidak langsung mencela dia? Kita minta perlindungan dulu untuk kita jangan sampai seperti dia. Benar loh Pak. Karena kalau kita di posisi itu belum tentu juga selamat. Misal antum dengan wanita, antum nggak tergoda dengan wanita, ya karena nggak ada kesempatan. Alhamdulillah. Kalau ada kesempatan, ya ini tergantung iman masing-masing. Datang wanita baik-baik, bukan pelacur ya. Kalau pelacur kan kita jijik misalnya. Kan yang paling titik poinnya kalau di sabda Nabi, 8 orang yang mendapatkan naungan itu kan salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita terhormat. Wah itu godaannya berat. Nah makanya tadi kita bicarakan Nabi Yusuf aja sampai sempat tergoda kan. Dalam ayat itu kan sempat tergoda. Nah mampu nggak kita menepis urusan itu? Wah ini pelajaran penting Pak. Yang menghalangi hidayah itu cinta dunia. Makanya kalau kata Dr. Abdul Azam, jangan gembalakan anakmu seperti hewan ternak. Kau kasih makan, kau enak-enakin semua tuh. Makanya giliran lari ndak bisa.
Maksudnya apa? Jangan memanjakan anak. Sebanyak apapun uang antum, sebanyak apapun uang bapak-bapak, ya jangan sampai anak-anak taladzuz bin ni'mah wa tana'um biha. Jangan sampai orientasinya adalah taladzuz wa tana'um, berlezat-lezat, mencari kenyamanan dan kenikmatan saja. Loh ini Pak, anak-anak sekarang pentingnya kita memahami mereka itu dengan banyak tontonan itu pengennya instan, pengen cepat kaya, begitu. Ini yang sekali lagi kita harus pangkas ini. Ajarkan kepada anak-anak kita, jangan cinta dunia. Dunia itu cuma kita gunakan sebagai bagian akselerasi ibadah, silakan. Tapi jangan masuk ke hati. Nah, ini ngomongnya aja Pak. Prakteknya seringkali apa Pak? Goleng, goyang. Contohnya apa tuh? Apa kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban? Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah tuh benci. Ada 5 yang dibenci Allah. Salah satu diantaranya atau 2 ya yang kita sebutkan karena ini nyambung. Apa itu? Yaitu adalah orang yang dikategorikan dalam hadis itu kata Nabi, dia adalah mayyitum bil-laili wa himarim bin-nahar. Orang yang kalau di siang hari kayak keledai, tapi kalau di malam hari kayak bangkai. Apa itu Pak? Orang yang kalau urusan dunia gercep. Apa gercep? Gerak cepat. Orang yang kalau urusan dunia, ada orang yang siap membeli barang dengan keuntungan 50% lebih tinggi itu, dikejar itu. Margin keuntungannya adalah 50% dari harga biasa. Dikejar. Mau kemana? Tapi ada orang amalan-amalan yang konversi perbandingan pahalanya itu bahkan punya keuntungan 270%. Kalau tadi 50% dikejar, ini 2700%. Apa itu Pak? Sholat berjamaah di masjid. Kan sholat berjamaah di masjid itu kan 25 atau 27 derajat. Berarti kan 25 kali atau 27 kali. 27 kali kan berarti 2700%. Tapi banyak orang urusan duit kejar hujan-hujan juga. Tapi kalau urusan ibadah, sibuk, ngantuk, capek, lelah, nah itu. Kalau urusan amal soleh, apa? Pengen jadi orang yang the last man standing, the last standing, ya, orang yang paling terakhir. Pak, ini ada amal soleh nih. Ya, saya tawarin dulu sama yang lain. Kalau nggak ada yang mau, baru saya. Tapi udah mending itu daripada nggak mau. Tapi kalau orang yang benar mestinya berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kedua apa dalam hadis itu? Yang kita ungkap cuma 2 aja. Jahilum bil akhirah, alimum bid dunya. Alimum bid dunya wa jahilum bil akhirah. Dibalik. Orang yang urusan dunia pinter, ahli teknisi, ahli listrik, ahli dagang, ahli semua. Tapi giliran ilmu agama ya cuma sebatas zona itu aja. Kalau dalam urusan dunia untuk supaya jualan keuntungannya banyak, dipikirkan betul tuh.
Nyari barangnya di mana, efisiensinya seperti apa tuh, efektivitasnya seperti apa. Tapi kalau dalam urusan akhirat enggak kepikiran, dalam urusan ilmu agama. Sampai-sampai ada umat Islam misal nggak ngerti bacaan sholat, diem. Bayangin, ada umat Islam ketika dia sholat nggak ngerti arti bacaan sholatnya, dia diem, nggak tahu dan nggak mau belajar. Itu sama, Allah benci. Makanya ya tadi kita dalam urusan dunia kita belajar. Kalau dalam urusan ilmu agama tidak mau. Jadi orang Quraisy itu karena dia saking cintanya dunia, cinta pada dunia, dia nggak mau menerima dakwah. Itu contohnya. Kenapa Pak? Hubungannya cinta dunia dengan masuk Islamnya. Karena pada saat itu manusia seluruh dunia tidak muslim kan? Muslim pada saat itu hanya puluhan. Kalau mereka masuk Islam, maka kota suci Mekah, pengaruh mereka di Jaziratul Arabiyah, maka khawatirnya hilang. Orang nggak mau lagi ke Mekah. Jadi apa? Ketika Islam kemudian mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, tidak menyembah ke berhala, otomatis konsekuensinya kalau masuk Islam apa? Hancurkan berhala. Padahal berhala itu sebagaimana kita pernah jelaskan, itu titipan seluruh dunia. Semua bangsa-bangsa nitip berhalanya di Mekah. Jadi kalau mereka masuk Islam, orang Quraisy khawatir dicabutnya keuntungan duniawi. Kalau orang sudah nggak ke Mekah, dagangan mereka siapa yang beli? Yang jarang datang ke Mekah, ekonomi sulit. Sementara orang Mekah itu jualan, dagang dari orang-orang haji dan umrah. Dari dulu Pak, haji dan umrah itu kan memang dari dulu sudah ada. Dan mereka mendapatkan keuntungan dari ibadah haji dan umrah dari dulu kan. Jadi itu persoalan cinta dunia tuh. Makanya kalau kita tengok banyak di Indonesia sendiri, kita lah. Kalau yang rumahnya di Teluk mungkin kita gampang tuh. Koko-koko yang kalau kemudian kalau mengucapkan alhamdulillah fasih, masya Allah fasih, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, Nauzubillah min zalik. Itu kadang kita tegur, kenapa nggak segala puji Tuhan gitu, alhamdulillah. Ya mereka jawabnya nggak enak. Alhamdulillah tuh masuk ke dalam hati. Kalau dapat nikmat gitu, rezeki nomplok, alhamdulillah. Itu nikmat dalam hati, itu sudah sunnatullah, fitrahnya manusia. Kan hati dengan zikir itu kan seperti ikan dan air kan. Jadi kalau ikan masuk air, ya dia senang. Sama dengan hati, walaupun dia belum beriman. Kalau dia melafazkan zikir, itu tenang hatinya walaupun belum beriman. Baru sekedar melafazkannya. Mereka katakan enak kalau ngucapin alhamdulillah. Yang memang makanannya hati. Ya, nggak bisa diganti puji Tuhan, itu nggak bisa. Puji Tuhan itu susah. Apalagi astagfirullahalazim. Saya mohon ampun kepada Allah yang maha, susah lagi. Makanya nikmatnya luar biasa. Tapi kenapa mereka tidak masuk Islam? Nah, apa tuh Pak? Urusannya dunia. Urusannya dunia, boykot keluarga, akses bisnis dimatikan, ya banyak godaannya. Termasuk hari ini banyak orang-orang ya petinggi-petinggi Amerika, misalnya ilmuwan-ilmuwan, banyak ilmuwan-ilmuwan itu mereka sudah menemukan hubungan antara sains dengan Al-Quran itu. Maka ketika mereka mendapati penemuan-penemuan sebelum mereka publish, mereka teliti dulu di Quran, karena khawatir di Quran sudah ada. Sampai kayak gitu Pak, ilmuwan itu Pak, yakin dengan Al-Quran itu. Cuma kenapa mereka tidak beriman?
Lagi-lagi urusannya adalah dunia sekalian yang dirahmati Allah. Maka pelajarannya untuk kita. Awas, hati-hati. Nabi mengatakan, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum idza futihat lakumud dunya. Bukanlah kefakiran yang kutakutkan menimpa kalian. Nabi nggak takut umat Islam itu fakir, nggak takut. Walaupun di hadis yang lain misalnya al-faqru aqrabu lil kufri, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Itu kalau yang fakir tidak beriman, tidak mempunyai ilmu agama, tidak punya ibadah. Tapi kalau dia beriman, ibadahnya lancar, Rasul katakan, saya tidak takut kemiskinan menimpa kalian. Orang beriman itu insya Allah dengan imannya disabar. Untuk defensif tuh masya Allah orang beriman itu luar biasa. Tapi kata Nabi, walakin ahsya alaikum idza futihat lakumud dunya. Akan tetapi yang kutakutkan menimpa kalian adalah ketika dibukakan untuk kalian dunia, Pak. Di masa Nabi SAW masih hidup, perjuangan itu, Pak, benar-benar dimulai dari nol kemiskinan. Jadi nggak ada masalah. Masalah itu setelah pasca kekhilafan Umar bin Khattab, karena apa? Kisra Persia ditaklukkan, Romawi Bizantium ditaklukkan, sehingga di zaman itu, masya Allah, orang biasanya ketemu yang dibahas itu ilmu agama, tapi di zaman Utsman bin Affan yang dibahas dunia-dunia. Gimana bisnismu? Rumahmu di mana aja? Sekolah anakmu di tempat yang mana? Pembicaraannya itu terus. Maka kemudian pembicaraan ini didengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sehingga beliau bercucur air mata. Makanya ada Urwah ponakan beliau yang kemudian bertanya, wahai bibi, apakah engkau menangis karena sedang terkenang dengan suamimu Rasulullah SAW? Maka kemudian Ibunda Aisyah menjawab, iya, kalau itu benar, saya terkenang. Cuma yang bikin saya menangis adalah perbuatan manusia hari ini. Dulu orang bercakap-cakap urusan agama, sekarang dunia. Bahkan kalau kita katakan, kata beliau, saya ingin rumah kami, rumah Rasulullah SAW tidak digusur untuk perluasan Masjid Nabawi, supaya umatnya mengerti dan memahami Rasulullahnya, junjungannya. Rumahnya itu cuma 5,5 kali 3 meter saja, atau 5 kali 3,5 meter, maaf, 5 kali 3,5 meter. Rumahnya Rasul itu sudah kasurnya, udah semuanya, Pak. Di rumah Rasul itu cuma 5 kali 3,5. Alasnya tanah, dindingnya hanyalah batu disusun, ditutup dengan kain hitam, atapnya pelepah kurma, tempat tidurnya, sarirnya pelepah kurma. Allah. Gelasnya 1, bejananya 1, dipannya 1. Nah coba, antum berapa gelasnya di rumah? Ya Bu? Yang disimpan banyak, piring banyak, kursi banyak, baju banyak. Ya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita. Hindarilah sebab-sebab tadi di atas supaya kita mendapatkan hidayah. Amin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan karena Isya sudah berkumandang. Kita cukupkan, nanti kita lanjutkan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.